Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvia Nurani dan rekan saya Ramona Sriwidiati. Kami dari Pendidikan Matematika semester 1 akan menjelaskan materi mengenai pendidik dan anak didik ataupun peserta didik. Pendidik memegang peran paling penting dalam dunia pendidikan karena dalam suatu proses pendidikan akan mencapai tujuan jika ada pendidiknya. Nah, untuk yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan pendidik itu? Pendidik adalah orang dewasa yang mengajar, yang membimbing, yang memotivasi seorang peserta didiknya untuk menuju ke arah kedewasaan. Artinya di sini kenapa harus orang dewasa? Karena kan si pendidik ini akan mengajarkan peserta didiknya menuju ke arah kedewasaan. Nah, ada tahapan-tahapan pembelajaran peserta didik itu ada 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dan di lingkungan sekolah ini yang berperan adalah pendidik ataupun seorang guru. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis-jenis pendidik. Jenis-jenis pendidik itu ada 2. Yang pertama adalah orang tua dan yang kedua adalah guru. Untuk yang pertama orang tua. Orang tua memang sangat diwajibkan untuk mendidik anaknya, apalagi dalam berkembang dalam pertumbuhannya menuju kedewasaan. Nah, peran orang tua ini sangat penting karena akan mendidik si anak ini untuk memiliki moral, hati nurani, dan dapat bergaul dengan manusia lainnya. Memang mendidik seorang anak adalah tugas yang paling berat, tetapi tugas yang paling mulia juga. Dan orang tua ini sangat berpengaruh penting dalam proses pendidikan seorang anak. Seperti kata Husain Mazahiri, beliau mengatakan bahwa orang tua ini memiliki pengaruh yang sangat besar dan sangat menentukan bagaimana sih nasib anaknya di masa depan, akankah mereka bahagia atau mendapatkan kesengsaraan. Dan yang kedua adalah guru. Guru merupakan pendidik kedua yang diberikan tugas untuk membimbing atau mendidik seorang peserta didik. Seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 bahwa guru adalah pendidik profesional yang mendidik, melatih, mengarah, dan mengevaluasi peserta didiknya dalam pendidikan usia dini, pendidikan sekolah dasar, pendidikan menengah, ataupun pendidikan formal lainnya. Baik, untuk selanjutnya ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama adalah guru harus memiliki kedewasaan. Yang kedua adalah guru harus mampu memberikan teladan kepada peserta didiknya. Yang ketiga adalah guru harus mampu menghayati atau bersedia membantu peserta didiknya. Yang keempat adalah guru mengikuti perkembangan peserta didiknya. Yang kelima adalah guru harus mengenal setiap masing-masing peserta didiknya secara pribadi ataupun bagaimana sih si peserta didiknya itu. Kemudian yang terakhir adalah guru harus menjadi diri sendiri. Nah, untuk materi ketiga adalah apa sih ciri-ciri pendidik itu? Yang pertama adalah mengenal peserta didiknya. Nah, di sini kan mengenal peserta didik artinya si pendidik itu harus mengenal bagaimana sifat seorang peserta didik baik secara umum dan secara khusus. Kemudian yang kedua adalah membantu peserta didik. Nah, pastikan peserta didik itu membutuhkan bantuan. Nah, si pendidik ini harus bersedia membantu peserta didiknya sesuai apa yang diinginkan oleh peserta didiknya. Baik, untuk poin keempat adalah sifat-sifat seorang pendidik. Yang pertama adalah guru harus mengasihi peserta didiknya sebagaimana ia mengasihi anaknya. Kemudian yang kedua adalah guru harus memiliki kesadaran bahwa dia memiliki kewajiban untuk menjadi seorang pendidik. Kemudian yang ketiga adalah guru harus berlaku jujur dan juga berlaku ikhlas. Kemudian yang keempat adalah guru harus mengikuti perkembangan ilmu pendidikan. Dan untuk yang kelima adalah guru harus membiasakan peserta didiknya untuk percaya diri. Baik, untuk poin selanjutnya adalah syarat-syarat pendidik. Edi Suwardi mengungkapkan ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik. Yang pertama, seorang pendidik harus mengetahui apa sih tujuan dari pendidikan tersebut. Kemudian yang kedua adalah seorang pendidik tentunya harus mengenal masing-masing dari peserta didiknya. Kemudian yang ketiga adalah seorang pendidik harus tahu prinsip dan alat penggunaan yang akan digunakan oleh peserta didiknya dalam situasi tertentu. Kemudian yang keempat adalah
Untuk dapat melakukan tugasnya yang menghendaki pengetahuan dan kesabaran, seorang pendidik harus bersedia membantu peserta didiknya dalam segala situasi dan kondisi. Dan yang selanjutnya adalah untuk dapat terjadinya suatu komunikasi yang baik atau pergaulan yang serasi antara pendidik dan peserta didik, seorang pendidik harus menyatupadukan antara dirinya dan peserta didiknya. Baik, untuk poin selanjutnya adalah fungsi dari seorang pendidik. Menurut Ahmad Basit, ada beberapa fungsi dari seorang pendidik. Yang pertama adalah guru sebagai pengajar atau pendidik. Yang kedua adalah guru sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga adalah guru sebagai pemimpin dalam dunia pendidikan. Yang keempat adalah guru sebagai pelaksana administrasi. Dan yang terakhir adalah guru sebagai pengelola belajar mengajar. Untuk yang selanjutnya adalah kompetensi pendidik. Seorang pendidik harus memiliki kemampuan, di antaranya yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Artinya di sini adalah seorang pendidik harus mengetahui serta memahami bagaimana cara-cara atau proses mendidik seorang peserta didik. Kemudian yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Seorang pendidik harus memiliki kepribadian atau sifat yang baik sehingga patut diteladani oleh peserta didiknya. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi profesional. Seorang pendidik harus bersikap profesional, artinya beliau bisa mengetahui dan ilmu yang akan diajarkannya serta bagaimana cara mengajarkannya kepada peserta didiknya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah kompetensi sosial. Seorang pendidik harus mampu bergaul atau berkomunikasi dengan baik beserta peserta didiknya agar terjalin suatu komunikasi yang serasi dalam dunia pendidikan. Oke, selanjutnya ada anak didik. Anak didik merupakan seseorang yang sedang berkembang, memiliki potensi tertentu, dan dengan bantuan pendidikan, ia mengembangkan potensi tersebut. Anak didik juga mempunyai ciri-ciri di antaranya yaitu 1. Kelemahan dan ketidakberdayaan. Yang kedua, anak didik adalah makhluk yang ingin berkembang. Dan yang ketiga adalah anak didik yang ingin menjadi diri sendiri. Anak didik mempunyai karakteristik. Karakteristik anak didik diantaranya ada 3. Yang pertama, ada individu yang memiliki potensi fisik dan psikis. Yang kedua, ada individu yang berkembang. Dan yang ketiga, ada individu yang membutuhkan bimbingan. Selanjutnya itu ada interaksi pendidik dan anak didik. Yang pertama itu pendidikan berarti berkomunikasi, menyediakan situasi yang baik. Menyediakan suasana yang baik merupakan upaya yang harus dilakukan seorang pendidik kepada anak didik. Yang kedua itu ada mengikuti irama anak. Setiap anak berkembang dalam suatu cara yang berbeda. Ada anak yang mengalami tempo perkembangan cepat dan ada pula yang lambat. Selanjutnya itu ada syarat interaksi pedagogis. Yang pertama, si pendidik harus memberikan rasa tenang pada anak didiknya. Yang kedua, hadirnya kewibawaan seorang pendidik. Yang ketiga, kesediaan pendidik membantu seorang anak didik. Yang keempat, memperhatikan minat anak itu wajib untuk dilakukan seorang pendidik kepada anak didiknya.